Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang baru saja rilis tahun ini atau bisa dibilang masih hangat-hangatnya, berjudul Cruella. Film ini cukup unik dan nyentrik di mana kita akan terbawa tahun 70-an saat gaya-gaya fashion punk rock masih baru merebak pada anak-anak muda saat itu. Dengan penampilan pemeran utama yang cukup membuat saya sendiri penasaran sekaligus bingung tentang bagaimana ia bisa menjadi orang yang licik dengan sifat yang agak songong sih sebenarnya. Oke, dengan rasa penasaran saya, Anda, dan kita semua, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Oh no. We're starting here? Okay. Diawali dengan seorang bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini dengan keunikan rambut yang sebelah hitam dan sebelahnya putih, bernama Estella. Mungkin sebagian orang menilai ini adalah suatu keanehan sehingga kadang ia kurang diterima di masyarakat. That's unfortunate. Seiring berjalannya waktu, Estella kecil pun mulai masuk sekolah. Ia pun bertemu dengan teman barunya bernama Anita. Di sanalah ia mulai menunjukkan sifat yang sedikit arogan dan kecilan yang membuatnya harus dikeluarkan dari sekolahannya. Estella, you are expelled. And we're drawing her from your school. You're out. Out! Karena Estella yang sudah tidak bersekolah dan karena ekonomi keluarganya juga yang sedang kurang di tempat dia tinggal sekarang, akhirnya sang ibu pun memutuskan untuk pindah ke London. Saat di perjalanan, Estella dan ibunya berencana ke suatu tempat, yaitu Regent's Park, untuk minum teh bersama. Tapi sebelum ke sana, ibunya ingin ke tempat kawannya untuk meminta bantuan. I need to make a stop on our way to the city. Just ask a friend for a little help to get us. Sampailah di tempat kawan ibunya Estella. Ibunya menyuruh Estella untuk tetap di mobil dan menjaga kalung warisan keluarganya. Will you mind it for me? Really? I need you to lie low. Milo while wearing a hat. Tapi Estella yang kecilan itu mengingkarinya dan masuk ke rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sedang mengadakan acara penampilan fashion terkini atau semacamnya lah. Where I was, or what it was. Kemudian Estella yang kecicilan itu mulai mengacau di acara tersebut dengan 3 ekor anjing yang mengejarnya. Ia terus berlari hingga ke halaman belakang dan ia menemukan ibunya sedang berbincang dengan seorang wanita yang agak sedikit tua. Estella yang masih dikejar anjing itu pun lari mendekati ibunya, tapi ia malah tersungkur ke pekarangan. Anjing-anjing yang mengejar ia tadi malah menerkam ibunya sehingga ibunya jatuh ke jurang. Estella pun sangat terpukul karena kejadian itu. Ia merasa ialah yang telah membunuh ibunya. Kemudian ia pun lari dari tempat itu dengan menumpang mobil sampah yang lewat. Setelah menumpang di mobil sampah, ia pun sampai di Regent's Park. Dengan keadaan bersalah dan kalung pemberian ibunya yang hilang, serta rencananya yang gagal yaitu minum teh bersama ibunya. My necklace. And ends up alone. Keesokan harinya, Estella yang masih tertidur di tempat tersebut bangun dan bertemu dengan 2 anak-anak jalanan yang suka mencopet bernama Jasper dan Horace. Was the insightful one, She has no family. which was also annoying. Ketika dikejar polisi, Estella mengikuti mereka berdua ke tempat persembunyiannya. Di sana Estella menjelaskan kepada mereka berdua bahwa ia hidup seorang diri dan ibunya telah meninggal, tanpa menjelaskan bahwa ialah yang menjadi sebab ibunya terbunuh. Jasper pun simpati kepadanya yang membuat Estella menjadi geng bersama Jasper dan Horace. My mum's dead. I think you should stay here. I wanted to be a fashion designer. Knew they'd be looking for. Crike!
10 tahun berlalu, mereka pun menjadi dewasa dengan profesi sebagai pencopet profesional yang dibantu oleh anjing-anjing peliharaan mereka yang pastinya sudah jago juga dalam urusan mencopet. Estella yang punya bakat sebagai desainer perancang busana sangat membantu mereka dalam melakukan aksi penyamaran itu. Karena mereka kadang melakukan aksinya sebagai pembeli emas, pelayan hotel, penumpang bus, dan lain-lain. Steal. With steel. Tapi Estella selalu merasa ada yang kurang, karena sebenarnya ia ingin menjadi perancang busana profesional seperti yang diinginkan oleh mendiang ibunya, bukan malah menjadi perancang busana penyamaran pencopet profesional. That my mum would have wanted more for me. I just didn't know what. Ketika Estella ulang tahun, Jasper dan Horace memberinya surprise, yaitu surat tawaran pekerjaan dari Liberty of London yang selalu diinginkannya, dengan posisi paling bawah yaitu OB. This is an offer of employment from Liberty of London. It's the most fashionable. Ketika bekerja di sana, ia selalu meminta manajernya untuk menaruh menjadi desainer. Tapi manajer tersebut selalu menolaknya, hingga suatu hari ia pun disuruh untuk membersihkan ruangan manajernya. Alih-alih membersihkan ruangan itu, ia malah meminum bandrek milik manajernya yang tersedia di sana. Ketika melihat baju yang dipajang di etalase, ia merasa kurang tertarik dengan itu. Keesokan harinya, Estella bangun dengan keadaan etalase yang acak-acakan dengan model baju yang sudah berbeda bentuk. Hal itu membuat manajer cukup kesal sehingga ia terancam dipecat. Hello. Come with me. Leave the bag. Ketika ini terjadi, seorang perancang busana yang cukup terkenal pada saat itu bernama Baroness datang. Baroness merasa terpukau dengan baju yang ada di etalase tersebut dan langsung memberikan lowongan kepada Estella untuk menjadi desainer di tempatnya. Wow. Outside. You're hired. This address, 5 a.m. Don't be... I'll put together a better window display than I've seen here for 10 years. Ketika ia mulai bekerja di tempat Baroness, ia selalu membuat Baroness terkesima dengan karya-karyanya yang luar biasa, sehingga hal itu pun langsung membuat Estella menjadi tangan kanan Baroness dalam hal desain mendesain. Saat mereka berbincang tentang suatu desain, Estella melihat Baroness memakai kalung yang dimana kalung tersebut mirip dengan kalung pemberian ibunya saat sebelum ibunya meninggal. Ketika Estella menanyakan tentang kalung itu, Baroness menjelaskan semuanya dan membuat Estella yakin bahwa kalung tersebut adalah kalung milik ibunya yang diberikan kepadanya dulu. Dan kita baru bisa mengetahui bahwa wanita yang berbincang dengan ibunya Estella saat di halaman belakang ketika mereka akan pindah ke London adalah Baroness. Maybe she just really loved me. Hal itu kemudian membuat Estella berniat mencuri kalung tersebut dan merencanakannya bersama Jasper dan Horace. Horace ya, bukan Horace. During the biggest party of the season. I know someone who can. Rencana mereka pun dimulai ketika ada suatu acara di rumahnya Baroness, di mana Estella yang belak-belakan dan agak blow-on menjadi seorang yang angkuh dan songong bernama Cruella. Tapi rencana mereka gagal karena kalung yang sebelumnya mereka kira ada di brankas dan ingin dicuri tersebut malah dipakai oleh Baroness itu sendiri. Tapi Cruella tak kehabisan akal ketika Horace yang terjatuh dari lantai 2 menyebabkan kekacauan di acara tersebut. Cruella langsung menarik kalung tersebut dari leher Baroness dan langsung memberikan kepada anjing-anjingnya yang tentunya sudah terbiasa dalam hal ini. Ketika Baroness melihat anjing yang membawa kalungnya, ia langsung meniupkan peluit yang langsung membuat anjing-anjing Baroness lari dan mengejar anjingnya Cruella. Saat Baroness meniupkan peluit, Cruella langsung teringat saat kejadian ibunya diterkam oleh para anjing-anjing tersebut, yang membuat ibunya terjatuh ke jurang.
Anjing-anjing Baroness berhasil merebut kalung tersebut dari anjingnya Cruella, tapi sayang, anjing Baroness malah menelan kalungnya. Dari sini Cruella bisa menyimpulkan bahwa yang membuat ibunya Cruella terjatuh bukan karena Cruella itu sendiri, melainkan akibat tiupan fluid Baroness yang membuat anjing-anjing tersebut menerkam ibunya Cruella hingga terjatuh ke jurang. Baroness killed my mother. What are you talking about? Till she called the dogs on her. Lalu Estella yang sudah sepenuhnya menjadi Cruella merencanakan suatu lagi yang pastinya lebih seru, di mana rencana tersebut diawali dengan menculik anjing milik Baroness karena anjing tersebut menelan kalung miliknya yang sebelumnya dipakai Baroness. One of the Dalmatians ate it. Not sure which one, so the necklace went in one end, yes? Kemudian ia mendatangi seorang wartawan yang dimana wartawan ini teman kecil Cruella bernama Anita. Ia mendatanginya untuk membuat berita tentang Cruella di koran sebagai saingan fashion Baroness. Why don't we work together to create some buzz? Now I want you to help me tell them. Lalu ia mendatangi Artie, seorang desainer pinggiran yang belum terkenal. Dan Artie ini sebenarnya seorang pria yang punya keunikan yang agak beda ya. Biasanya kita menyebutnya sebagai waria. Ia meminta Artie untuk menjadi bagian dari sebuah tim desainernya. Dengan senang hati Artie pun menyetujuinya. And I need help. I want to make you in. I do love trouble. Rencana pun dimulai di mana ketika ada suatu acara yang memperlihatkan fashion Baroness, disitulah Cruella muncul dengan fashion punk rock ciri khasnya yang membuat media-media pada saat itu selalu memberitakannya. Hal ini yang membuat Baroness sangat kesal sehingga ia mulai mencari tahu siapa sebenarnya Cruella ini. And Roger, find out everything about her. I'm more a lawyer than a detective. Estella yang masih bekerja di tempat Baroness mulai menyiapkan fashion untuk Baroness dan tentu saja ini merupakan bagian dari rencana Cruella. Saat Baroness melihat fashion rancangan Estella yang sudah jadi, ia pun sangat menyukainya hingga ia mengajak Estella untuk minum bersama. It's sick. Pada malam hari, Jasper dan Horace pun menyelinap ke tempat Baroness. Mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa, hanya menyelinap agar Baroness membuat kesimpulan bahwa Cruella ingin mengambil karya-karya desainnya. Dan itu pun benar-benar terbukti di mana Baroness memasukkan semua baju-bajunya ke dalam sebuah berangkas agar Cruella tidak dapat mengambilnya. Tapi ya inilah rencananya. Nanti kita akan mengetahui dari rencana tersebut apa sebenarnya, bagaimana. Pada suatu acara di rumah Baroness di mana dia akan memperkenalkan rancangan desain baju terbarunya. Berangkas yang di dalamnya terdapat baju tersebut tidak bisa dibuka sehingga ia membuka pintu berangkas tersebut secara paksa. Setelah pintu itu terbuka, betapa terkejutnya ia dan para hadirin yang datang saat ketika melihat para serangga keluar dari berangkas itu. Ternyata para serangga itu keluar dari manik-manik baju yang dirancang Estella untuk Baroness. Di mana Baroness akhirnya menyadari bahwa Estella yang sesungguhnya adalah Cruella. Berseberangan dengan rumah Baroness yaitu Regent's Park, Cruella dan para tim desainernya mengadakan acara dadakan, tapi bukan acara dangdut yang pastinya, melainkan acara penampilan fashion. Ketika polisi membubarkan acara yang tidak resmi tersebut, Baroness yang berada di seberangnya melihat Jasper dan Horace yang selalu membantu Cruella dan mulai mengikuti mereka. Saat Cruella sampai di rumah, ia pun melihat Jasper dan Horace sudah diikat di kursi bersamaan dengan Baroness dan para pengawalnya yang akan membakar Cruella dan memasukkan Jasper dan Horace ke penjara atas tuduhan membakar Cruella. Di sini kita bisa melihat permainan keduanya yang sebenarnya sama-sama licik dan tak mau kalah apalagi mengalah. Karena keduanya ini punya sifat yang sama-sama sangat ambisius ya.
Terlalu ambisius malah. Wow. You really are a... Dalam kobaran api, Cruella melihat seorang yang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut pasti akan menyelamatkannya. Dan tidak mungkin pemeran utamanya langsung mati dong. Saat ia terbangun, ia pun terkejut karena ia berada di rumahnya John, pengawal pribadi Baroness yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetap setia menjadi pengawal Baroness. Ternyata John lah yang membuat menyelamatkan Cruella. Nah, kenapa malah John yang menyelamatkannya? John pun mulai membuka rahasia atas alasan ia menyelamatkan Cruella. Dimulai dari kalung yang dipakai Baroness yang sudah ada di tangannya si John, yang sebenarnya kalung tersebut adalah kunci untuk membuka sebuah kotak. Nah, kotak inilah yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya Cruella adalah anak kandung dari Baroness. John menjelaskan bahwa saat kehamilan Baroness, ia tidak terlalu senang dengan itu, sehingga menyuruh John untuk membunuh bayi itu. Sadis ini. Lantas, John yang masih mempunyai rasa kemanusiaan tidak langsung membunuhnya. Ia malah menyerahkan bayi tersebut kepada seorang pelayan bernama Catherine, yang dimana Catherine inilah yang mengurus Cruella sedari bayi. Dengan artian bahwasanya yang dianggap Cruella sedari kecil adalah ibu kandungnya, sebenarnya adalah ibu tiri. Dan ibu kandungnya adalah seorang desainer terkenal yang menjadi musuhnya dengan sifat sama dengannya. Lanjut. Lantas Cruella langsung pergi meninggalkan John dengan rasa dilema yang dialaminya saat ini. So this is a confusing day. Diperlihatkan kantor kepolisian yang ditumbur oleh Cruella, tempat di mana Jasper dan Horace dipenjara. Ia sengaja menabrakkan agar anjingnya bisa masuk untuk memberikan sebuah kawat kepada Jasper dan Horace agar mereka bisa kabur dari penjara tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil kabur lalu kemudian berkumpul di rumahnya John. Walau Jasper dan Horace belum tahu, di sana Cruella menjelaskan semua tentang dirinya meski awalnya Jasper dan Horace tidak percaya. Sampai Cruella mengatakan bahwa hanya Jasper dan Horace lah keluarganya yang ia punya. Baru mereka luluh dan percaya terhadap apa yang diceritakan oleh Cruella. You're my family. All I have. Rencana baru pun dimulai dengan tim yang sebelumnya telah ia bentuk, yaitu Cruella, Jasper, Horace, Artie, dan para tim serta pengawal setia Baroness yang malah mendukung Cruella, yaitu John. Ini menjadi semakin seru ketika rencana kali ini mendapatkan dukungan dari orang dalam. Rencana diawali dengan membagikan sebuah baju kepada para undangan yang akan hadir di acaranya Baroness, yang di dalamnya terdapat tulisan untuk mengenang Cruella. Over me, ice cold, a devil. Tibalah saat acara Baroness dimulai, penjaga di sana sangat ketat karena Baroness tahu bahwa Cruella belum mati saat dia membakarnya. Saat Baroness menuju ruang acara, ia terkejut karena semua orang di sana memakai pakaian yang gayanya sama seperti Cruella. To Cruella. Rencananya berjalan mulus, di mana Cruella bisa dengan mudah menyelinap ke dalam acara tersebut dan berhasil mengambil fluid Baroness. She's here. I can feel it. Cruella pun mengganti penyamarannya menjadi Estella. Kemudian ia pergi ke halaman belakang dan meniup fluid yang membuat anjing-anjing Baroness terpanggil, sehingga Baroness pun mengikuti para anjing-anjing tersebut ke halaman belakang. Baroness yang melihatnya menyuruh anjing-anjingnya untuk menerkam Estella, tapi sayang anjing-anjing itu pun malah menuruti perkataan Estella. Saat berhadapan, semua kebusukan Baron pun dibuka oleh Estella, yang mana Estella ini adalah Cruella. Ketika semua sudah berkumpul di halaman belakang, Baroness pun mendorong Estella ke jurang yang dilihat oleh seluruh tamu undangan yang ada di sana. The Baroness asks that you join her on the terrace. Being mad and ravishing as always. The Baroness requests your presence out. Idiot. She jumped.
She tried to drag me with her. Hal inilah yang membuat Baroness harus dipenjara dan hancur seketika, baik bisnisnya, karirnya, serta kepercayaan dirinya. Dan ini merupakan bagian dari rencana Cruella, yang mana ia adalah musuh sekaligus anak kandung dari Baroness. Dan yaps, Cruella berhasil mengambil alih seluruh kekayaan Baroness, karena ia pada dasarnya adalah anak kandung Baroness dan pemilik ahli waris yang sah. So what now? I've got a few ideas. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwasanya sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Ya inilah hidup. Seperti itulah.